Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus? Sangat berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat dan sukacita, terus berharap pada tangan kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita terus diperhadapkan oleh berbagai persoalan-persoalan hidup kita. Suka dan duka kita alami. Saat kita meminta sesuatu, disitulah kita diperhadapkan oleh bagaimana kita menunggu dan menanti dengan iman kita kepada tangan Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus Kristus yang berkata, mintalah, dalam kehidupan kita mau mengajak kita untuk melihat bahwa dalam hidup kita tidak lepas dari persoalan, di mana kita seringkali diperhadapkan oleh hal yang begitu menyesakan, begitu luar biasa bisa membuat kita menjadi letih, lelah, bahkan juga membuat kita merasakan beban yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi perkataan Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan dan ada dalam kehidupan bersama kita. Pertama, Tuhan mau berkata bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bahwa Tuhan menanti juga bagaimana kita berbicara, mengetuknya, dan bahkan memohon kepada Tuhan. Mintalah dan ketuklah. Mau mengungkapkan bahwa aku ada di sini bersamamu. Aku ada di dekatmu. Aku ada sedang berjalan bersamamu. Mintalah, ketuklah. Mau mengajak kita untuk berusaha membukakan. Dan juga berusaha untuk berjalan bersama Tuhan, sehingga selalu ada jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Kita diajak untuk tidak putus asa dan mengingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, mau mengajak kita bahwa di dalam hidup kita ada banyak masalah, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah hidup kita. Kita diajak Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Suatu kuasa yang sangat besar. Tuhan Sang Pencipta. Tuhan melebihi masalah kita. Tapi seringkali pikiran dan hati kita yang kacau dan kalut itu bisa membutakan kita. Bahkan membuat kita merasa sangat tidak berdaya dan menempatkan Tuhan bagi oknum yang tidak berdaya juga. Saudara, mari melihat ada kuasa Tuhan yang besar merengkuh kita dan datanglah agar setiap kita bisa merasakan karya Tuhan yang begitu mengubahkan hidup kita menjadi jalan keluar dan Tuhan meneguhkan langkah-langkah kita. 3. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya dari masalah-masalah hidup kita. Kita harus betul-betul melihat dan memandang Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan rencana yang baik, damai sejahtera bagi kita, asalkan kita tetap ikut dan berharap pada tangan Tuhan, berserah dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikannya. Kami memuji Engkau, Allahku dan Rajaku, dan kami memuji nama-Mu setiap hari, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya. Engkaulah Allah yang berkuasa penuh dan memelihara semuanya itu. Namun, dalam perjalanan hidup kami, Tuhan, kami lebih sering tidak taat kepadamu. Kami hidup dengan cara kami sendiri,
kami hidup dan bertindak menurut pikiran kami sendiri. Dan itu dominan menguasai hidup kami. Kami abai untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan sebagai anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dalam ketidaktaatan dan kelemahan kami, Engkau tidak menghukum kami untuk segala dosa kami, sebagaimana yang seharusnya yang patut bagi kami. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu, dan pengampunan-Mu. Berikan kami hati yang baru, hati yang taat, dan mau mendengarkan suara-Mu. Mau mengikuti seluruh jalan-Mu yang Engkau perintahkan bagi kami, supaya kehidupan kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak berdoa ya Bapa, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID di berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong agar vaksinasi berjalan lancar, tertib, dan pada gilirannya nanti semua orang mendapatkan vaksin, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus. Kami berdoa untuk yang sakit, yang lemah tubuh karena usia, ataupun yang sakit karena COVID. Tuhanlah penolong mereka. Dalam kelemahannya Tuhan tilik, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang melakukan tugas vaksinasi, ataupun mereka yang bertugas merawat pasien di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan hikmat dan ketelitian dalam melakukan pekerjaannya, dan Tuhan juga tambahkan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, Tuhan berikan hikmat agar dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam program vaksinasi nasional. Berdoa bagi gereja kami dalam keterbatasan perjumpaan fisik, kiranya gereja kami dapat tetap menjangkau umat Tuhan secara spiritual melalui kebaktian minggu, doa keluarga, sapaan gembala, perhatian dari rayon, pelawatan, ataupun mungkin perhatian di antara sesama anggota. Sehingga setiap keluarga-keluarga di gerejamu, GKI Delima, mendapatkan berkat dan dikuatkan dalam segala keadaan dan pergumulannya masing-masing. Topang kami ya Tuhan, jadikan kami keluarga-keluarga yang kuat, taat, serta senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah seru doa syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Segala kemuliaan bagi nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur